bahwa pola pendidikan yang berlaku di Jawa Timur ini berbasis agamis. Oke. Hari ini kita lagi pembahasan Perda Pondok Pesantren. Oke. Benar. Undang-undang Usulan PKB ya. Usulan PKB, Undang-undang Pondok Pesantren sudah ada. Kita sudah membreakdown dalam bentuk perda. Akan tidak berlaku hanya sekedar menjadi macan kertas doang perda ini Tanpa adanya supporting. Tanpa adanya payung, tanpa ada regulasi, tanpa ada supporting dari aspek-aspek lain. Maka kerangka dalam RPJMD PKB menginginkan bahwa salah satu penunjang IPM, supporting untuk bisa menaikkan IPM, maka ada penyetaraan lulusan pondok pesantren dengan pendidikan umum. Sehingga tentu pendidikan agama di Jawa Timur ini terafiliasi, terafirmasi, terfasilitasi policy anggaran juga. Sehingga tidak hanya sekedar lip service bahasanya seperti itu. Artinya selama ini itu kan sangat kecil untuk policy anggaran terhadap pendidikan pesantren. Saya melihat pondok pesantren selama satu-satunya pendidikan yang mandiri itu ya pondok pesantren. Nah, dengan kondisi era globalisme ini saya pikir kok pemerintah haruslah intervensinya lebih jelas lagi. Apalagi undang-undangnya juga sudah ada. Itu EPM. Ada pelayanan sosial dasar. Oke, kembali lagi di Ngobong, Ngukurembong. Kali ini kita bersama pimpinan DPRD Jawa Timur, Ibu Ani Maslahah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita akan bicarain yang namanya perubahan RPJMD Jawa Timur. Ini kenapa kok ada perubahan? Sebenarnya kan itu sudah melalui kajian kan sebenarnya untuk 5 tahun ke depan. Betul. Di pertengahan harus ada perubahan. Kenapa tuh? Ya, sebelum saya mengarah pada filosofi, perlu saya sampaikan apa sih sesungguhnya fungsi dari RPJM. Jadi RPJM itu karena menjadi dokumen perencanaan dalam masa periodisasi pemerintahan yang hari ini di undang-undang kita masih menyepakati 5 tahunan kan begitu? Itu kan menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah terpilih atau kepala daerah terpilih yang masanya 5 tahun. Karena dokumen resmi yang menjadi pedoman untuk tahunan 5 tahun untuk mengukur dan menilai capaian kinerja dari formulasi visi misi pemerintahan daerah, kepala daerah terpilih, di mana saat ini kita tahu sendiri bahwa pandemi ini berimplikasi kepada semua sektor. Tentu satu diantaranya target IKU. IKU itu apa, Mbak? Indikator kinerja utama dari sebuah pemerintahan. Yang kebetulan berdasarkan aturannya ada 11 IKU. Itu kesepakatan eksekutif dan legislatif atau ada aturan di atasnya yang mengatur itu? Kalau IKU itu berdasarkan aturan di atasnya. Dalam hal ini ada peraturan pemerintah, ada undang-undang dan ada peraturan pemerintah, juga ada Permendagri. Jadi RPJMD itu boleh dilakukan perubahan senyampang, tidak melebihi kurun waktu sekitar 2,5 sampai 3 tahun masa pemerintahan berakhir. Nah, kebetulan hari ini gubernur wakil gubernur itu pada masa tengah ya. Sekitar 2,5 tahun akan datang lah, karena akan selesai di tahun 2024. Nah, hal yang melatar belakangi satu karena ada perubahan kebijakan nasional. Kebetulan harus menyesuaikan. Iya, otomatis. Kebetulan terpilihnya Bu Khofifah dengan Pak Jokowi periode kedua ini lebih dulu Jawa Timur, lebih dulu Bu benar, Khofifah. 2018 kan. Betul. Maka RPJMN karena dokumen perencanaan itu kan harus terstruktur dari pemerintahan yang lebih tinggi.
Jadi kalau ngomong RPJMD tentu rujukannya ada, salah satunya adalah RPJMN nasional. Benar. Itu masih produknya Pak Jokowi periode pertama. Kenapa? Karena kala itu belum selesai pemerintahan Pak Jokowi yang pertama. Ada kebijakan nasional yang berubah. RPJMN nasional ini masih memakai pemerintahan yang dulu. Yang kedua, ada perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ada juga PP 12 2019. Nah, yang lebih mengatur apa itu? Ya, yang lebih gres lagi adalah Perpres 80 tahun 2019 tentang isinya? Percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, Gerbang Kertosusilo, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, kemudian BTS, Tengger, Semeru Tengger itu ya. Betul. Kemudian Lingkar Wilis juga, Lingkar CLS, Wilis ini Lingkar kan Selatan, Malang, Blitar ke sana itu. Ada 205 mega proyek di tahun 2020, 2021, 2022 harusnya tuntas. Karena pandemi. Dengan pola anggaran sharing, ada dari BUMN, ada pemerintah pusat, ada BUMD, ada KPBU, ada SMI. Jadi komparasi anggaran lah ya. 205 mega proyek. Termasuk jalan tol, akses jalan tol dari yang ini ya, Probolinggo Lumajang masuk juga. Betul masuk juga. Termasuk ada kalau mendekati Surabaya itu ini penyelesaian persoalan kemacetan di sekitar Aloha, keluaran dari rencana yang mau bangun frontage. Ada frontage, ada flyover juga di situ. Semuanya mangkrak per hari ini. Mengapa? Karena memang kondisi pandemi sehingga harus ada refocusing dan realokasi anggaran. Ada juga Perpres 18 tahun 2020, Permendagri terkait dengan sistem pengelolaan keuangan, Permendagri 70 tahun 2019, juga ada Permendagri 90 tahun 2019 yang itu mengatur tentang sistem pengelolaan keuangan. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Itu penyesuaian berarti ya? Betul, yang itu semuanya harus disesuaikan. Alasan kedua? Alasan lain yang lebih urgent adalah karena memang kondisi pandemi berimplikasi kepada kontraksi pertumbuhan ekonomi, yang kemudian implikasi lainnya adalah beberapa indikator kinerja utama tadi itu mengalami perubahan yang signifikan, termasuk tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, IPM, semuanya mengalami perubahan yang signifikan. Maka RPJM ini sudah tidak bisa lagi dijadikan pedoman atau rujukan dalam perencanaan tahunan. Dalam hal ini adalah RKPD, KUAPBAS sampai pada APBD tahunan. Semua itu harus berubah. Semua itu harus disesuaikan. Indikator termasuk target dan sebagainya. Betul, dari target hingga pada teknis pelaksanaan programnya. Ini filosofi mengapa harus dilakukan perubahan RPJM. Sehingga kalau ditanya, emangkah harus? Ya harus. Kenapa? Karena targetnya sudah nggak cocok lagi dengan kondisi saat ini. Kalau sudah nggak cocok, maka tentu nyambungnya adalah visi misi gubernur, wakil gubernur terpilih tidak akan tercapai. Ini kalau kita ngomong filosofi, penting tidaknya untuk dilakukan perubahan. Yang kedua, Mbak Ani ya, itu filosofinya. Kemudian kenapa PKB harus mendukung itu? Selain itu, hal fundamental apa yang PKB coba tawarkan dalam perubahan ini, Mbak Ani? Iya, kebetulan Mas Chandra, per hari ini itu tahapan pembahasan di DPRD itu kemarin, kebetulan saya yang mimpin juga dalam paripurna, sudah pendapat pansus, karena dibahas oleh panitia khusus. Ada beberapa rekomendasi, satu diantaranya yang menjadi stressing bagi PKB kaitannya dengan IPM. Jadi sebelum mengarah ke IPM ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi DPRD.
Yang pertama, sebelum RPJM itu disahkan, yang pertama kita minta agar gubernur mereview dari target IKU yang ditentukan, karena ada beberapa IKU, salah satunya yang kita soroti adalah IPM, itu sangat rendah sekali. Itu targetnya atau capaiannya? Capaiannya, target dengan capaiannya. Jadi gini, di tahun 2020 pertumbuhan IPM itu sudah mencapai 0,73, tetapi di draftnya pertumbuhan itu dipatok 0,49. Berarti kan terlalu low, terlalu rendah. Maka akibatnya adalah kalau itu target tercapai di atas dari yang sudah ditentukan, maka bukan prestasi. Jadi target terpenuhi itu tidak selamanya prestasi. Mengapa? Apakah target itu sudah sesuai dengan potensi real atau tidak, mendekati potensi real atau tidak? Kalau memang mendekati potensi real dan kemudian target itu tercapai, maka itu prestasi. Tetapi kalau targetnya rendah, walaupun tercapai target itu nggak prestasi karena kerendahan. Sehingga mereview target ini amat penting. Itu satu. Yang kedua? Rekomendasinya. Nah, yang kedua kaitannya dengan kita perlu penyelesaian, pemulihan dan peningkatan ekonomi akibat dari pandemi. Ya. Setidaknya dari 11 IKU, pemerintah 2,5 tahun ke depan ini lebih fokus pada 4 hal. Apa aja tuh, Mbak? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Masukan dari fraksi PKB, pembangunan ekonomi Jawa Timur harus sudah mengarah kepada pembangunan ekonomi inklusif. Artinya pembangunan ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Padat karya artinya? Padat karya salah satu bentuknya. Pembangunan ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, yang bisa diperuntukkan masyarakat banyak dan bisa dinikmati masyarakat banyak. Itu namanya pembangunan ekonomi inklusif. Nah, mengapa PKB menawarkan pola pembangunan ekonomi inklusif? Sebab hitungan dari PDRB Jawa Timur, sektor real dalam hal ini pertanian dan UMKM, penyerapan tenaga kerjanya itu nomor 1. Jadi tertinggi penyerapan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja itu di sektor real, pertanian dan UMKM. Dan ternyata di pandemi ini? Enggak. Dan di dalam pandemi, di antara sektor yang paling bisa bertahan adalah itu. Tetapi dalam hal kontribusi pendapatan, sektor real ini urutannya ketiga. Harusnya di pertama ya? Harusnya. Harapan besar, harapan PKB adalah karena kita hari ini dihadapkan pada bonus demografi, angka usia kerja ini tinggi, ditambah dengan TPT, tingkat pengangguran terbuka juga melambung akibat dari pandemi, kemiskinan juga meningkat, banyak orang nganggur nih. Kalau ini pemerintah tidak segera melakukan solusi, tentu angka kriminalitas juga akan semakin tinggi. Itu kan sudah rumus alam ya, rumus alam. Persoalan-persoalan sosial akan meningkat pula. Nah, kita ini banyak lahan pertanian. Tidak hanya pertanian kaitannya dengan kebutuhan pokok padi, jagung, ubi-ubian, tetapi garam. Tetapi dari lahan yang produktif dengan yang kosong itu berhimpitan prosentasenya. Tidak jauh dari 70-30. 70 terfungsikan, 30 nganggur, mangkrak. Satu di antara alasannya
Kenapa? Karena biaya pengelolaan dengan hasil produktivitas panen itu kurang nyambung. Nggak bati bahasanya orang Indonesia, orang Jawa. Maka terlalu banyak kos untuk pengelolaan. Maka perlulah dilakukan intensifikasi, ekstensifikasi. Yang itu intervensinya harus dari pihak pemerintah. Dan tentu anggarannya harus, kalau menjadi skala prioritas, anggarannya harus mengikuti. Tapi faktanya per hari ini masih landai-landai saja anggarannya. Artinya kebijakan anggaran untuk sektor pertanian itu masih rendah. Sektor real itu masih biasa-biasa. Maka implikasinya adalah hasil produktivitasnya juga biasa-biasa saja. Walaupun kita sesungguhnya ada 5 komoditi loh yang menjadi buffer stoknya nasional. Yang pertama beras. Otomatis. Kemudian gula. Gula ternyata. Kita buffer stok. Kemudian garam, daging, daging. Jadi kita berlebih lah dari hasil produktivitas dengan kebutuhan yang kita perlukan. Artinya kita mempunyai kontribusi untuk mensuplai kebutuhan nasional. Itu kalau kemudian menjadi skala prioritas pembangunan ekonomi inklusif ini benar-benar terikuti dengan policy anggaran, saya yakin tidak hanya 5 komoditi yang menjadi buffer stok nasional, bisa melebihi dari itu. Kenapa? Jawa Timur Jawa Timur lahannya subur sangat. Ya kan, masyarakatnya sebenarnya sangat kreatif sih. Hanya memang intervensi pemerintah kurang dipus, kurang stressing di situ. Artinya dalam perubahan RPJMD ini, fraksi PKB itu mendorong bagaimana kebijakan anggaran itu berpihak terhadap sektor real, utamanya di sektor pertanian. Betul. Jadi ada 2 pola ya, ada 2 pola kaitannya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang hari ini masih 0,44% per semester 2 tahun 2021 ini. Karena memang kondisi yang dimiliki oleh Jawa Timur adalah sektor primer itu cukup bagus, hanya saja pengelolaannya butuh intervensi yang lebih dari pihak pemerintah. Satu contoh aja, satu contoh kasus. Mengapa hasil produktivitas panen kita itu hanya setahun 2 kali? Dulu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Satu di antaranya dulu itu ada program pemberian bibit unggul. Sekarang nggak ada sama sekali. Sehingga ya dari panen itu kemudian disisihkan untuk dibibitkan. Artinya petani dipaksa untuk melakukan improvisasi sendiri. Artinya selama ini pemerintahan itu kan ada kementerian pertanian, di provinsi ada yang namanya dinas pertanian dan sebagainya. Artinya mereka belum melakukan inovasi baru untuk bisa kalau dikatakan belum, enggak juga sih. Enggak juga karena ya tetap ada lah program-program saya katakan rutin lah dari tahun ke tahun ya begitu aja. Tanpa ada terobosan artinya. Ada, cuman kurang signifikan anggarannya, termasuk juga kurang terobosan. Nah, ini penting itu tadi karena kita butuh tenaga kerja banyak. Intinya gitu. Jumlah penduduk Jawa Timur ini kedua setelah Jawa Barat. Belum bonus demografi. TPT semakin meningkat. Maka tawarannya hari ini ya sektor real itu yang harus kita dorong, yang harus menjadi skala prioritas. Sehingga benar-benar masyarakat bisa terekrut dengan banyak tenaga kerjanya. Kemudian produktivitasnya naik signifikan karena intervensi pemerintah melalui policy anggaran yang sesuai dengan prioritas, tidak hanya ya rutinitas tiap tahun copy paste, tidak hanya begitu. Saya yakin nantinya
pertumbuhan ekonomi akan bisa kembali pada tataran pada siklus yang positif yang signifikan. Harus berani melakukan terobosan baru gitu berarti. Betul lah. Jadi itu satu. Yang kedua tentu tetap karena Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diberikan kesempatan kemudahan untuk investasi di Indonesia termasuk Jawa Timur dengan terbuka lebar besar harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini. Kita juga mempercepat kebangkitan di sektor industri, dagang, jasa yang tidak hanya padat modal, padat mesin karena memang era mesin ya, tetapi lebih pada padat kerja atau padat karya. Jadi kami mendorong dari PKB mendorong bahwa konstruksi pembangunan ekonomi terhadap usaha-usaha barang, jasa, perdagangan yang besar. Sebut aja pabrik deh ya, pabrik. Rata-rata pabrik yang banyak ini ya, yang menyerap tenaga kerja. Jangan yang padat modal dan padat alat atau padat mesin. Kenapa? Karena dampaknya masyarakat hanya menerima ini aja lingkungan yang kurang sehat karena pasti akan ada dampak kesehatan kan begitu harus ya. Melakukan AMDAL juga. AMDALnya benar. Belum lagi kalau AMDALnya tidak sesuai dengan aturan, tentu ini berpengaruh kepada pencemaran berbagai lingkungan, termasuk lingkungan air, di mana Jawa Timur 60% sudah pencemaran ini terjadi. Itu satu, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kita berharap bahwa 2,5 tahun ke depan pemerintah Jawa Timur ini melakukan penurunan kemiskinan, di mana saat ini kita melebihi dari nasional. Kalau nasional berapa persen kemiskinan kita? 10,sekian%, kita 11. Jadi ini karena dampak pandemi juga ya? Tapi sejak dulu nih, saya melihat sejak dulu kemiskinan Jawa Timur ini lebih tinggi dari nasional. Maka untuk mengurai itu kembali kepada yang pertama tadi, bahwa pola pembangunan kita adalah pembangunan ekonomi inklusif tadi, inklusif yang bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Nah, pada penurunan kemiskinan ini kita berharap ada jumlah dan lokus yang jelas. Terus terang persoalan ketika pemberian BLT awal-awal, dan ini persoalan klasik karena setiap event apapun kita ngomong persoalan pemberian bantuan kepada fakir miskin, persoalan data ini kan menjadi persoalan utama. Belum satu pintu juga. Betul, satu pintu. Semua hampir banyak kementerian mempunyai data sendiri-sendiri kan begitu kan? Ya, benar. Yang kemudian menjadi overlap, lagi-lagi yang jadi persoalan yang tabrakan di bawah adalah masyarakat. Harapan besar, sebesar apapun anggaran kita nih, tetapi ketika tidak tepat sasaran, jumlah dan lokusnya ini tidak jelas, maka menguap. Kenapa? Bisa jadi karena si A, saudaranya aparat yang mendata, bisa mendapatkan lebih dari masalah klasik masih terjadi ya? Klasik sangat, dan di Indonesia saya pikir tidak hanya di Jawa Timur. Nah, ini harapan kita, satu diantaranya itu. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan IPM. IPM. Indeks pembangunan manusia kita, kalau dari tren pertumbuhannya baik di antara 34 provinsi di Indonesia, baik. Tertinggi lah nilainya. Tetapi kalau dilihat dari persentase, Jawa Timur masih middle 15, nomor 15, 16, di bawahnya Jawa Barat, di bawahnya DKI tentu. Saya melihat target IPM
pertumbuhannya yaitu tadi di draft yang dibikin oleh eksekutif hanya 0,49, padahal sudah realisasi 0,73%. 0,73 sebelumnya ya? Sebelumnya tahun 2020. Terlalu rendah. Terlalu rendah. Kalau terlalu rendah orang nggak bekerja kan tercapai, Pak. Iya, diam saja udah nyampe bahasanya kayak begitu. Satu indikator kenapa IPM rendah ternyata kaitannya dengan ini, angka putus sekolah. Angka putus sekolah masih Jawa tinggi. Timur itu ternyata tinggi, lebih-lebih karena pandemi ini. Itu karenanya di sekitar mana, Mbak? Untuk angka putus sekolah tuh di wilayah pedesaan atau di wilayah perkotaan? Kebetulan di wilayah pedesaan memang. Di wilayah pedesaan. Jadi kemiskinan kita masih lebih tinggi di pedesaan dari perkotaan juga. Begitu juga untuk angka putus sekolah. Itu juga di pedesaan. Nah, ini artinya apa? Gini, sebesar apapun duit negara, duit daerah, ketika dikelola dengan tidak baik, maka hasilnya juga tidak maksimal. Akan bisa baik dan tidak, salah satu yang harus dimiliki syarat yang dimiliki adalah tentu SDM. Nah, SDM itu kaitannya dengan IPM. Nah, kalau kita ngomong SDM, maka kita ngomong pelayanan sosial dasar. Pelayanan sosial dasar ada dua, ada kesehatan, ada pendidikan. Kemudian kita lihat hari ini kita masuk pada era globalisme. Tentu ketika kita SDM-nya hanya mengandalkan pada persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya kecakapan, kepintaran doang, intelektual saja, akan terjadi degradasi moral. Karena ini rumus alam begitu. Kemudian terobosan yang ditawarkan PKB. Betul. Karena Jawa Timur ini kategori masyarakat religius, masyarakat yang agamanya cukup tinggi. PKB menawarkan bahwa pola pendidikan yang berlaku di Jawa Timur ini berbasis agamis. Hari ini kita lagi pembahasan Perda Pondok Pesantren. Benar. Undang-undang usulan PKB ya. Usulan PKB, undang-undang pondok pesantren sudah ada. Kita sudah membreakdown dalam bentuk perda. Akan tidak berlaku hanya sekedar menjadi macan kertas doang perda ini. Tanpa adanya supporting. Tanpa adanya payung, tanpa ada regulasi, tanpa ada supporting dari aspek-aspek lain. Maka kerangka dalam RPJMD PKB menginginkan bahwa salah satu penunjang IPM, supporting untuk bisa menaikkan IPM, maka ada penyetaraan lulusan pondok pesantren dengan pendidikan umum. Sehingga tentu ini akan mengatrol nilai-nilai, dan sesungguhnya di undang-undang itu sudah ada. Sudah ada ya. Tetapi kan kita perlu aturan rigid di masing-masing daerah, maka kemudian kita buatkan payung. Nah, saya melihat di draft RPJM itu belum tertuangkan. Berarti draft RPJM yang kemarin yang akan dirubah sekarang ini belum terlihat untuk itu. Sehingga perlu ada spesifikasi narasi yang dimasukkan di situ agar menjadi cantolan hukum bagi policy program, begitu ya, bagi pelaksanaan. Jadi harus ada policy dalam bentuk kebijakan RPJM untuk cantolan pelaksanaan program tahunan. Bagaimana pendidikan agama di Jawa Timur ini terafiliasi, terafirmasi, terfasilitasi policy anggaran juga, sehingga tidak hanya sekedar lip service bahasanya seperti itu. Artinya selama ini itu kan sangat kecil untuk policy anggaran terhadap pendidikan pesantren. Saya melihat pondok pesantren selama satu-satunya pendidikan yang mandiri itu ya pondok pesantren. Nah, dengan kondisi era globalisme ini, saya pikir kok pemerintah haruslah intervensinya lebih jelas lagi. Apalagi undang-undangnya juga sudah ada.
Itu EPM. Ada pelayanan sosial dasar yang lain, kesehatan. Nah, ini nyambungnya dengan persoalan penyelesaian pandemi. Jadi selain ada fokus pertumbuhan ekonomi, kemudian TPT, kemiskinan, IPM, ada hal lain yang penting harus dilakukan perubahan. Dilakukan perubahan itu adalah pola penyelesaian pandemi. Jadi berharap PKB penyelesaian pandemi ini tidak hanya pada sektor kesehatan melulu, tetapi lebih mengarah kepada penyelesaian secara humanis dan sosiologi masyarakat Jawa Timur. Cara humanis, PKB melihat hal penerapannya sederhana. Iya, memang hari ini kita masih PPKM darurat. Iya, memang ada pembatasan, tetapi bukan berarti kemudian ada penutupan, kan enggak kan? Hanya diatur saja. Yang lebih penting adalah bagaimana para petugas, terutama Satpol PP, dalam melakukan tindakan penertiban, ya memang harus tegas, tetapi secara persuasif dan humanis. Jangan lantas para PKL langsung diobrak, barangnya diangkut. Kita kan sering lihat viral-viral. Iya benar, yang di media sosial. Lah kalau begitu itu tidak menyelesaikan persoalan. Tidak hanya overactive, menyakiti masyarakat. Sehingga para PKL bisa jadi mati bukan karena COVID, mati karena ngenes, mati karena kelaparan, ya kan? Benar-benar. Jadi lebih mengarah kepada tindakan promotif, lebih mengarah kepada tindakan sosiologi masyarakat, bagaimana bisanya masyarakat ini terbangkit, ada kesadaran untuk mau melakukan tanpa perlu harus dimomok-momokin. Contoh besar, saya katakan bukan kecil ini, contoh besar. Coba tanya masyarakat sekitar kita, ketika sakit, takut nggak dibawa ke rumah sakit? Takut, mengapa? Apalagi masyarakat desa. Kenapa? Ya, karena pasti COVID. Betul. Sekarang ini sakit karena COVID maupun enggak, kalau sudah di rumah sakit di COVID kan coba. Ini kan tindakan-tindakan begini kan bukan humanis dan tidak berdasarkan sosiologi masyarakat kita. Kenapa menakut-nakuti? Ini kan akhirnya dendrit. Manusia ini akan semakin melemah. Kalau sudah melemah ketakut, kalau sudah paranoid, ini kan subsidi untuk menjadi sakit. Benar. Iya kan? Imun langsung turun. Langsung turun. Nah, ini persoalan besar menurut tema saya. Dan besarnya adalah lagi-lagi kaitannya dengan uang. Anggaran untuk COVID ini kan memang 100% di cover oleh pemerintah. Ini benar. Sebagai bukti pemerintah istilahnya itu sangat peduli dengan ini ya. Iya, konsekuen lebih. Saya bukan peduli. Kalau peduli itu kewajiban sudah. Kalau peduli masyarakat. Kalau pemerintah ya kewajiban. Iya kan? Benar. Jadi stratanya lebih wajib, lebih di atas keharusan. Sudah keharusan. Menandakan bahwa pemerintah konsekuen terhadap penyelesaian ini. Hanya pola menurut tema saya, hanya sistem, aturan yang saya pikir ini perlu dibenahi deh. Kenapa? Ya karena uang negara juga akan habis kalau polanya seperti itu. Orang nggak sakit untuk disuruh kalau mau tanda tangan COVID baru dilayani. Dan itu banyak kan bukan dilayani ya, semuanya dilayani. Enggak, gratis. Begitu. Benar-benar. Gratis. Lah, satu sisi kita ini kan butuh anggaran yang lain, termasuk untuk pembangunan. Iya, pembangunan dan membangkitkan ekonomi kembali, merecovery ekonomi ini. Kan begitu. Lah, ini di RPJMD kita berbicara tentang mekanisme dan sistem penyelesaian terhadap pandemi ini. Itu beberapa yang menjadi catatan yang fraksi PKB yang fraksi PKB yang harus ada dalam RPJMD. Iya, yang harus menjadi perhatian yang harus perhatian dan ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pemangku daerah provinsi.